Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 28 November tahun 2021. Kita akan masuk ke dalam ibadah online. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema mengatasi masalah. Mari kita sepakat di dalam doa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, damai sejahtera, sukacita, ketentraman surgawi turun atas setiap kami. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasannya akan menyampaikan isi hati Bapa. Roh Kudus tolong kami, berkati perenungan firman Tuhan ini dari awal pertengahan hingga selesai di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, katakan amin. Mengatasi masalah sangat penting di setiap kehidupan kita. Banyak orang menjadi frustrasi dalam masalah yang dihadapinya. Dia bingung karena semakin kuat dia berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menyelesaikannya, semakin kuat pula masalah itu menggerogoti, melilitnya dan mengikat kehidupannya sehingga dia tidak nyaman dalam kehidupannya. Dia mengalami kebingungan yang luar biasa. Seolah-olah seluruh energi dan waktu yang dihabiskan tetap tidak cukup untuk menyelesaikan masalah persoalan yang dihadapi tersebut. Hal ini tidak jarang membuat seseorang patah semangat, putus asa, dan merasa Tuhan tidak adil kepada dirinya sendiri. Mari kita memperhatikan melalui firman-firman Tuhan. Tuhan telah menguatkan hati setiap kita ketika sedang dilanda masalah persoalan hidup. Sebelum membahas mengenai cara menghadapi masalah menurut Alkitab, ada baiknya kita memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan dalam dalam menghadapi masalah terlebih dahulu. Di antaranya adalah Kitab Ulangan pasal 31 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia akan membiarkan engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya ulangi sekali lagi, Kitab Hukum Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kita. Dia selalu ada beserta dengan kita. Kitab Hukum Ulangan pasal 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yosua pasal 1 ayat 9b berkata, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan selalu ada 24 jam bersama dengan kita. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 berkata demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan. Mari kita memperhatikan
Bagaimana cara mengatasi masalah sesuai dengan firman Tuhan? Mungkin kita mengatakan, saya sudah mengerti Bu Yohana. Betul, karena terbiasa kita mengatasi masalah sesuai dengan kekuatan kita sendiri. Kita merasakan kita sudah superhero. Kita merasakan aku sanggup mengatasinya. Tidak perlu dibantu oleh siapapun termasuk oleh Tuhan. Itu salah sekali. Kita perhatikan. Apa sih yang membuat masalah kita bisa teratasi sehingga putus asa dan frustrasi kita bablas semua dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Pertama, perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Pertama, perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Ada kalanya kita mengalami kegagalan di jalan hidup kita yang kita tempuh. Gagal apanya sih Bu Yohana? Pertama, kita mengalami kegagalan menyenangkan hati Tuhan. Karena kita maunya menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita sendiri. Padahal Tuhan mengatakan menyenangkan hati Tuhan dengan cara Tuhan juga. Nah, nanti kita perhatikan dengan cara Tuhan yang bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, pertama itu, kita gagal menyenangkan hati Tuhan, kita gagal hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu poin kedua. Ketiga, kita gagal mentaati firman Tuhan. Mengapa terjadi hal demikian? Karena kita saat mengalami konflik masalah, saat kita mengalami masalah, problem masalah, kita tidak memakai identifikasi masalah, kita tidak brainstorming untuk mengatasi masalah itu. Kita juga tidak mencatat masalah kita. Kita cuma tahu ngedumel dan mengatakan, aduh aku banyak sekali problem masalah loh. Aku pusing. Kita lupa mendoakan masalah itu. Nah itu yang kita lupakan sehingga kita gagal menyenangkan hati Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan, aku hanya sejauh doa. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang ada kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Kita pikir hari Minggu waktu ke gereja, urusan rohana baru aku mentaati firman Tuhan. Baru aku memakai kekuatan Tuhan. Tapi kalau kehidupan sehari-hari ada masalah, aku tidak perlulah melibatkan Tuhan. Apalagi urusan keluarga, cipil. Kecil, urusan kerja, udah urusan kerja tidak perlu melibatkan Tuhan. Kalau urusan pelayanan gereja baru aku melibatkan Tuhan. Salah besar. Segala sesuatu dari Tuhan oleh Tuhan untuk Tuhan. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi segala sesuatu khususnya urusan keluarga kita harus melibatkan Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan keluarga. Tuhan yang menjadikan lapangan kerja. Jangan lupa. Tuhan Yesus asalnya dari keluarga pebisnis, yaitu anak tukang kayu. Jadi semuanya harus dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi pertama kita harus melibatkan Tuhan. Saat kita identifikasi masalah, kita tanggapi masalah, kita mengatakan, aku mau berlutut melibatkan Tuhan. Perhatikan baik-baik apa yang Tuhan katakan saat kita identifikasi masalah. Yang ada adalah kita sok pintar. Kita terlalu cepat bicara dan kita lambat mendengar. Padahal surat Yakobus mengatakan cepatlah mendengar, lambat menjawab, lambat berkata-kata, lambat bicara. Yang ada terbalik itulah manusia. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat membutuhkan adanya aware dalam kehidupan kita. Dan kita perlu tenang dalam menanggapi masalah. Bukan utamanya kita langsung stres. Dan kita marah. Kita uring-uringan. Gimana Tuhan mau bicara? Gimana Tuhan mau mempercayakan berkatnya kepada kita? Masalah yang kecil aja kita nggak bisa dipercaya, yaitu jadi tenang. Tenang kan itu emosi dan jiwa. Itu aja kita nggak bisa dipercaya. Bagaimana Tuhan mau mempercayakan berkat yang besar kepada kita? Nonsen, tunggu dulu. Perbaiki relasimu dengan Tuhan dulu.
Jangan pikir kita superhero. Kita nggak sanggup sampai Tuhan mengatakan apa. Tuhan mengatakan untuk Tuhan masalah itu kecil. Tapi sekarang kita terbalik. Kita menjadikan masalah besar, Tuhan kecil. Sehingga Tuhan mengatakan dia nggak bisa melakukan apa-apa. Karena penghalang daripada jawaban doa adalah relasimu buruk dengan Tuhan, yaitu dosa. Jadi perbaiki hidupmu, utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Setuju? Harus setuju ya. Saya kasih contoh dari tokoh Alkitab yang bernama Raja Manase. Raja Manase yang memerintah di kerajaan Yehuda berapa tahun? Ayo coba pikir. 55 tahun dong. 55 tahun hubungannya sangat jahat, sangat buruk dengan Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan, dia selalu melawan Tuhan. Dia melakukan dosa yang sangat besar, yaitu dia membelakangi Tuhan. Dan Tuhan, jangan pikir Tuhan tidak ada memperhatikan Manase. Tuhan mengizinkan Asyur menyerang kepada bangsa Yehuda dan menangkap, membelenggu Manase. Saat dia di dalam pembelengguan itu, dia baru sadar. Wow, aku udah 55 tahun tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupanku. Sudah waktunya aku merendahkan hati, merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, dan dia mulai berdoa. Ada di 2 Tawarikh pasal 33 ayat 10 sampai 13. Catat baik-baik. Note ya. Dia di sana mengatakan, tolonglah aku Tuhan. One day engkau merasakan, kau akan sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Engkau tidak akan sanggup memakai kekuatan manusiawimu. Mulailah perbaiki relasimu dengan Tuhan. Manase seorang raja dong. Ujung-ujungnya dia mengatakan apa? Tolonglah aku Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Dia imam besar yang agung. Yang melintasi alam. Dia pencipta langit bumi dan seluruh alam semesta. Dia pula yang memelihara. Tanpa dia kita bangun pagi tidak ada kasih setia Tuhan. Karena dia kita bangun pagi, tarik nafas dalam-dalam, bersihkan rongga dada, dan menyerukan, terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Aku menyerahkan aktivitasku sepanjang hari ini. Setiap hari 24 jam ke dalam tangan kuat kuasamu. Engkau akan dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan ilahi engkau diberikan, kekuatan ilahi engkau diberikan, hikmat, akal budi, bijaksana yang melebihi kecerdasan manusia engkau diberikan. Seperti Raja Salomo. Dia ditanya, engkau mau apa? Dia bilang kekayaan aku ada. Yang aku gak ada adalah hikmat. Nah itu loh. Jadi jangan engkau rasa engkau Superman atau Wonder Woman. Nonsen, gak ada apa-apa kita di hadapan Tuhan tanpa Tuhan Yesus. Saat ada Tuhan Yesus ada damai sejahtera yang mengalahkan stres. Saat kita mengundang Tuhan mengatasi masalah kita, diberi damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Saat engkau mengundang Tuhan Yesus ambil alih semua masalahmu, Tuhan ambil alih, uring-uringan dipatahkan, yang ada kemenangan. Amin. Mau kemenangan atau uring-uringan? Please jawab saya. Bagaimana dengan Raja Manase? Tuhan menurunkan belas kasihan. Tuhan memulihkan kondisinya dan mengembalikan kedudukannya di Yehuda. Sangat luar biasa. Mau? Hayo dong. Perbaiki relasimu dengan Tuhan. Amin. Keluarga, urusan keluarga Pak Sutri. Jangan jawab dulu kalau suami lagi bicara. Jangan sok pinter saat istri lagi bicara. Jangan di-cut, tunggu sampai titik baru jawab. Itulah yang namanya komunikasi. Komunikasi itu memang dua arah. Diskusi itu memang dua arah. Tapi ada komanya, ada titiknya dong. Jangan kau melaporkan pengumuman aja. Ngobrol dengan baik. Hormati pasanganmu. Yang suami jadi suami, yang istri jadi istri. Amin. Dan
perbaiki hubunganmu dan kau akan menjadi teladan yang baik untuk anak cucumu. Amin. Nah, kita lanjut. Nah, jadi kita harus perhatikan, aware dan jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Saat engkau doa, mengundang Tuhan, masalahmu teratasi, relasimu baik kepada Tuhan dan sesama. Sehari ada satu hamba Tuhan menegur saya. Waktu itu boleh katakan saya masih sangat muda sekali. Kita baru bertobat. Kita baru menjadi pengikut Tuhan. Dia mengatakan, dia menunjuk suamiku, dia mengatakan di persekutuan doa rumahku, dia adalah suami, kamu adalah istri. Dia adalah kepala keluarga, kamu adalah penopang penolong. Saya sangat mengerti maksudnya dan saya minta maaf dengan suamiku. Saya mengatakan, saya hanya bisa menjadi istri tulang rusuk, bukan tulang tusuk, bukan tulang merongrong yang membuat sakit dalam keluarga. Tolong aku hanya bisa menjadi baik kalau engkau menudung aku, bantu aku bisa menjadi istri. Dan sebaliknya, saya akan siap menjadi penopang penolong. Penopang penolong itu kita nggak boleh sok pinter. Jangan mengatakan kalau tanpa saya keluarga ini nggak bisa. No, Tuhan yang membuat kita bisa menjadi penopang penolong. Penopang penolong seperti satu rumah. Tiangnya yang ada di 4 penjuru rumah itu akan menopang genteng itu, tudung rumah itu tidak roboh. Betapa penting seorang penopang penolong. Dan dia diurapi Tuhan. Saya bilang betapa tugas saya, kewajiban saya sangat berat. Tanpa Tuhan saya nggak sanggup. Jadi saat Tuhan memberkati tangan seorang istri seperti Amsal 31, ingat itu bukan engkau, tapi Tuhan yang memampukan. Tuhan yang menjadikan kau berhasil. Amin. Jadi kita perlu tunduk kepada suami seperti Sarah tunduk kepada Abraham. Sampai dia memanggil Abraham itu Tuan. Berarti dia menomorsatukan dia di bawah Tuhan. Tuhan, suami, istri, baru anak. Jadi mertua-mertua itu sebagai penasihat dan pengawas di kiri kanan. Itu hierarki keluarga. Gak bisa terbalik. Kalau saat suami yang menjadi nomor 2, istri yang nomor 1, keluarga itu nggak akan mengalami berkat. Masalah demi masalah akan datang terus, nggak akan habis-habisnya. Karena kita tidak membiarkan suami kita yang memimpin. Biarkanlah suami kita memimpin, menjadi imam. Melalui hati kita terlebih dahulu. Amin. Jadi dalam satu masalah keluarga, mengatasi masalah, identifikasi masalah, problem solving itu ada harga yang dibayar, ada penyangkalan diri. Jadi kita jangan terus menolak, membiarkan Tuhan yang mengatasi masalah itu. Tentu melalui kita, mungkin melalui hikmat, mungkin melalui akal budi, mungkin melalui tindakan-tindakan. Bagian kita berlutut, berdoa, dan meresponi Tuhan. Katakan meresponi Tuhan. Nah, itu bagaimana tentang kalau mengatasi masalah pribadi kita. Nah, bagaimana kalau menanggapi panggilan Tuhan? Panggilan Tuhan, seorang Yunus, dia menolak panggilan Tuhan. Saat Yunus diutus ke Niniwe untuk menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan, dia menolak. Dia naik ke satu kapal, dia menumpangi satu kapal, dia mau ke Tarsis. Kalau kita perhatikan Tarsis itu ada di mana? Ada di Spanyol. Nah, saat dia di atas kapal itu, Tuhan mengizinkan badai dan goncang kapal itu sehingga kapal itu tidak sanggup lagi jalan. Dan dikatakan di sana untuk mengurangi beban, Yunus dilempar ke laut dan ditelan oleh ikan yang sangat besar tanpa dikatakan nama ikan itu apa. Dan saat dia di perut ikan, dia perbaiki relasi dengan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, aku sudah bersalah.
tolong aku. Saat dia mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan, Tuhan memuntahkan Yunus melalui mulut ikan besar itu. Dan ikan itu dengan sendirinya merasa tidak mau menelan lagi Yunus dan dia memuntahkannya ke darat. Keren gak? Dia bukan memuntahkannya ke laut lagi loh. Dia memuntahkannya ke darat dengan hidup dan sehat. Sehingga Yunus bisa meresponi panggilan Tuhan. Saat ini kalau engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau diutus untuk menyampaikan berita kabar sukacita firman Tuhan. Sampaikan dengan penuh sukacita, dengan hikmat dan rajin berdoa, mengundang Tuhan mengatasi masalah. Amin. Kita perlu aware dan jadilah tenang sehingga engkau bisa berdoa. Identifikasi masalah dengan baik. Catat masalahnya itu satu persatu dan saat Tuhan udah menjawab dicentang, dikasih tanda bahwa sudah selesai. Engkau melihat saat masalah itu selesai karaktermu pun berubah. Karaktermu adalah karakter yang teguh, tangguh dan lebih daripada pemenang. Karakter seorang pejuang Allah yang sangat luar biasa. Amin. Perbaikilah relasimu dengan Tuhan. Otomatis saat relasimu dengan Tuhan baik, relasimu dengan sesama pun jadi baik. Kita nggak bisa terus minta orang lain memaklumi dan mengerti kita. Orang lain pun ada masalahnya sendiri. Semua orang membutuhkan Tuhan. Amin. Nah, poin kedua, bangunkan semangat hidup. Sehari suami saya mengatakan demikian ke saya. Aneh ya, kamu akhir-akhir ini mending gesit, cekatan, semangat sekali katanya. Saya bilang, iya usia kita harus semangat. Supaya kita nggak loyo. Betul nggak? Nah, di sana ada firman Tuhan jelas sekali mengatakan demikian. Firman Tuhan di Amsal 18 ayat 14a mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Aliasnya apa? Artinya apa? Orang yang semangat otomatis semangat yang dari Tuhan itu mengatasi masalah. Semangat itu di atas semua problem dan masalah. Coba aja. Kalau bangun terus kita loyo, kita sungut, kita manyun, kita ngomel. Otomatis kita merasa mumet sekali. Begitu banyak masalah nggak ada habis-habisnya. Dan kita mengatakan, ada nggak sih Tuhan? Apalagi ini, apalagi. Tapi kalau kita semangat, kita mengatakan, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan yang baru. Walaupun badan ada nggak enak, kita ambil sapu, kita nyapu, kita ngepel, kita bebersih, kita persiapkan bahan khotbah, kita persiapkan bahan pelayanan, kita persiapkan makanan untuk keluarga. Joyful banget. Joyful banget. Linu-linu di badan hilang. Mumet di kepala hilang. Nggak percaya? Cobalah. Jadi kita jangan mulai hari dengan mengeluh, dengan marah-marah, dengan putus asa, patah semangat. Aduh PPKM lagi. Aduh udah mau masuk PPKM level 3 padahal saya mau Natalan. Jangan ngomong itu. Mengatakan, ganti kata-katamu dengan kata-kata positif dan semangat. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan izinkan PPKM level 3 lagi ada di Jawa Barat, di Indonesia ini. Tuhan, aku yakin Natal yang sesungguhnya adalah di hati kita. Natal yang sesungguhnya adalah di hidup kita. Sesuatu yang baru terus terjadi. Aku percaya Tuhan, Engkau akan penuh sukacita dan semangat. Walaupun mungkin waktu Natalan, perayaan Natalan itu tidak di satu gedung. Tapi perayaan Natal di hati kita akan membuat kita bersemangat untuk menyambut akhir tahun 2021 dengan semangat yang baru, dengan daya juang yang baru, dengan penuh sukacita, dengan karakter lebih daripada pemenang. Kita masuk ke tahun 2022 menyambut kehidupan yang baru. Amin. Jangan lupa dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetap semangat. Katakan tetap semangat. Tetap berjuang dalam kehidupan ini. Tetap bersemangat dan bergairah menyambut hari demi hari. Mulai dari kita
kita akan pengaruhi suami kita akan pengaruhi istri kita akan mempengaruhi keluarga kita. Amin. Jadi tetap bersemangat akan mengundang hati yang gembira. Hati yang gembira itu menyembuhkan kita, menyembuhkan tulang-tulang kita, juga membuat obat yang manjur dalam segala problem kita, segala sakit penyakit kita. Kemarin sore waktu saya pulang dari satu aktivitas, saya rasa punggung saya, badan saya, karena saya kehujanan kemarin. Di Jawa Barat hujan besar sekali. Aduh, kok kayaknya demam ya. Tapi saya mengatakan, saya harus pelayanan. Saya harus lebih daripada pemenang. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, karakter seorang lebih dari pemenang. Saya akan siapkan itu. Dan saya terus berdoa sampai dini hari. Saya berdoa, angkat tangan, mohon pertolongan ke Tuhan. Tuhan, saya tidak mau menyerah Tuhan. Tapi saya akan melibatkan Tuhan. Saya akan mengundang bersama Tuhan. Aku bisa mengatasi semua masalah. Jadi hidup ini memang masalah. Masalah itu adalah sahabat kita. Sahabat itu pasti dia memperhatikan kita. Dia pasti bersama-sama mengatasi semuanya bersama Tuhan. Sehingga saat saya mengatakan, nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah, masalah itu adalah sahabat saya. Masalah itu membuat saya berjuang. Masalah itu membuat saya bertekun berdoa. Masalah itu membuat saya memiliki karakter Kristus. Saya berpikir, saya ubah mindset saya dari mengeluh menjadi optimis dan positif, bersemangat. Karena Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya aminkan ayat ini. Dan saya rebahkan tubuh saya, nggak sampai 10 menit saya bangkit lagi. Saya berdoa lagi, percaya atau tidak percaya sesuatu terjadi. Linu-linu sakit kepala saya, bablas anginnya. Dan saya mengatakan, bersama Kristus sangat luar biasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat itu, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ternyata saya sangat sehat. Yang membuat linu itu, yang membuat tidak enak itu karena kita sangat cemas. Kita takut. Saya terus merenung, waktu sore, waktu saya mau pulang, dekat maghrib, saya kehujanan, saya langsung berpikiran, waduh, kalau nanti saya nggak bisa rekaman, kalau saya sakit bagaimana? Nah itu yang membuat sungguh-sungguh terjadi. Saya tidak melibatkan Tuhan, tapi saya ubah mindset saya. Bersama Yesus, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya mulai nyembah, saya mulai nyanyi, dan itu yang membawa sukacita dan kemenangan. Poin yang ketiga adalah belajar selalu bersyukur dan penuh sukacita dan menikmati masalah kita. Mungkin pada mengatakan, aduh Ibu Yohana bagaimana sih ada masalah kita menikmati. Saya tidak mengatakan, kalau ada masalah, wah puji Tuhan ada masalah. Bukan begitu. Tapi kita jalani, kita jangan menyangkal masalah itu, kita jangan pendam masalah itu, tapi kita menikmati. Oh ada masalah, saya harus selesaikan. Saya harus maju terus. Dan saya saat menikmati masalah ini, tidak terasa saya sudah selesaikan masalah ini. Jadi saat ada masalah datang, saya selalu mengatakan kepada suami dan anak-anak, ada masalah datang jangan dihindari. Ada masalah datang jangan dikubur, dipendam masalah itu. Jadi begitu ada tugas, ada masalah yang kita rasa langsung penuh kecemasan. Justru kita harus berdiri, mantap, melangkah, selesaikan masalah itu. Dan selesai kita selesaikan masalah itu, kita enjoy masalah itu, kita nikmati masalah itu. Kita joyful, kita semangat. Kita penuh sukacita. Wah, ternyata saat penyelesaiannya tidak ada sesuatu konflik, problem yang merugikan saya. Seperti waktu pandemi COVID baru mulai. Dan kita mulai stay at home, work from home, serve God from home juga ya. Kita merasa,
aduh gimana ini ya, gereja bagaimana ya, berapa lama ya, ada yang bilang 3 bulan, tidak terasa sekarang sudah 2 tahun. 2 tahun, ternyata kita masih sanggup menyelesaikannya. Malahan saya lihat pada makin montok, makin putih, makin cantik, makin sehat, makin ganteng semua. Karena kita memulihkan kesehatan tubuh kita. Sering kita mengatakan, kita kalau serve God harus ke gedung. Itu membuat kadang kita meninggalkan keluarga dan begitu capeknya. Karena macet, karena ini itu. Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Saat kita pelayanan, serve God from home, melalui Zoom, melalui video call, dan melalui cara-cara yang sangat luar biasa, mungkin by WhatsApp dan lain sebagainya, terselesaikan juga dengan baik, itu membuat kita tetap di rumah, kesehatan ada, kita tetap bisa melayani Tuhan. Oleh karena itu, jangan sungut. Jangan pakai kekuatan sendiri. Perbaiki relasimu dengan Tuhan, tetap bersyukur. Amin. Nah, jadi kita bisa anteng di rumah. Sering saya sambil menjelaskan sesuatu, saya sambil menulis sesuatu ke suami saya, ke anak saya, atau saya menyelesaikan dulu, saya baru duduk di depan internet, dan saya melayani Tuhan. Oleh karena itu, belajar bersyukur dan tetap nikmati masalah itu melalui 3 H. H pertama adalah hobi kita jangan tinggalkan. H kedua adalah jangan tinggalkan humor. Ini saya ambil dari dosen saya. Dia mengatakan dalam hidup kita tetap harus ada 3 H. H pertama hobi kita jangan tinggalkan. Kedua, kita belajar menjadi seorang yang humoris. Ketiga adalah kita harus ada rekreasi, yaitu holiday. Sekali-kali bagaimana dong Bu Yohana, pandemi itu mau holiday. Dan saya selalu mengatakan kepada suami saya, ayo kita holiday. Walaupun kita jalan berdua di dalam mobil keliling kota, beli sedikit camilan makanan, kita makan berdua, kita bisa, saya selalu mengatakan kita bisa pacaran di mobil, itu pun holiday gaya kita. Holiday tidak harus 1 week, 1 month. Berapa jam pun kita bisa holiday. Kita nikmati hidup kita. Tetap bersyukur. Saya tutup dengan 1 ayat. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini kita sudah belajar begitu banyak mengenai bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah pribadi, mengatasi masalah keluarga, mengatasi masalah dalam menanggapi panggilan pelayanan Tuhan, kehidupan pribadi kita, semangat hidup kita, dan kadang kita lupa bersyukur. Oleh karena itu, setelah engkau mendengarkan firman Tuhan ini, perbaikilah relasimu dengan Tuhan. Buka mulutmu, ucapkan, thanks God, puji Tuhan. Aku bersyukur kalau sebentar lagi ada level 3 PPKM, itu tidak mengurangi cinta saya, sayang saya kepada Tuhan. Saya tetap patuh, taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah selesai bicara. Hamba yakin dan percaya Roh Kudus akan meteraikan dan melanjutkan, meneruskannya sampai setiap yang bertelinga mendengarkan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus, Tuhan Raja, Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah semua dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, sepakat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bersama keluarga tersayang. Sampai jumpa.